Bikin kicap, Anies Baswedan bungkam ex-relawan Jokowi Ma'ruf Amin. Wah, Pak Anies ternyata bisa juga ngomong singkat, padat, dan jelas ya, Bu. Soalnya yang terframing selama ini Pak Anies tuh kalau ngomong suka panjang, Pak. Ternyata bisa 1 menit, Pak ya. Tepuk tangan buat Pak Anies. Nanti di ujung saya akan ceritain kenapa kok ada yang framing begitu. Nah, itu dia. Tapi jangan sekarang, kalau sekarang nanti Anda berubah nanti. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak. Banyak yang bilang Anda dijegal dalam kontestasi ini. Apa Pak Anies merasa dijegal? Kalau iya, dijegal dalam bentuk apa nih kalau boleh tahu? Ini pertanyaannya aneh ini. Banyak yang bilang Anda dijegal. Terus tanya ke saya, apakah Anda merasa dijegal? Kalau itu saya yang bilang saya merasa dijegal, saya boleh ditanya dong. Kalau ini pertanyaan harusnya diberikan kepada yang mengatakan. Kalau bagi saya, di dalam proses politik itu normal. Ada yang berusaha untuk memangkas, ada yang berusaha untuk menghentikan, ya itulah sebuah kompetisi. Saling coba menahan, menghentikan. Jadi kita juga nggak usah cengeng dan berharap jangan ada yang mencoba menghentikan, itu biasa saja. Fakta politik hari ini kami adalah bagian daripada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Oke. Itu satu poin. Maka apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu harus dilanjutkan. Oke. Kita seperti disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato itu juga bahwa Indonesia akan memasuki masa Indonesia Emas 2045. Kita akan masuk pada posisi kelima negara besar dunia. Oke. Sudah ada strateginya. Maka pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang memiliki komitmen untuk terus melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Jadi gagasannya adalah gagasan Presiden Jokowi yang kemudian bisa dilaksanakan oleh Ganjar Pranowo. Poinnya adalah setiap pemimpin itu apa yang sudah dilakukan harus memiliki komitmen pemimpin ke depannya untuk melakukan. Jadi tidak berganti pemimpin lalu kemudian semua yang sudah dilakukan itu hilang. Harus disusun dari bawah. Anies Baswedan bikin kicap saat tanya jawab dengan salah satu pemuda. Pemuda tersebut merupakan ex-relawan Jokowi Ma'ruf Amin pada tahun 2019 lalu. Bakal calon presiden koalisi perubahan itu ditanya soal maksud dari kata perubahan yang kerap dikampanyekan. Bapak ini selalu punya slogan perubahan apa yang mau Bapak lakukan? Tanya pemuda itu. Pemuda itu kemudian menutup pertanyaannya dengan pandangan bahwa kinerja Presiden Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini sangat baik. Dan menurut saya yang Pak Jokowi lakuin selama 2 periode ini sudah sangat baik. Salah satunya dari pembangunan, yang kedua dari pengendalian ekonomi, dan yang ketiga pengendalian COVID kemarin. Demikian jelasnya. Anies Baswedan kemudian memberikan jawaban yang lugas. Dirinya berpendapat tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan, sehingga ada beberapa sektor di Indonesia yang perlu disentuh perubahan. Anies Baswedan kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa sektor yang harus diubah untuk kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan hari ini pupuk terus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bicara tentang peternakan menengah kecil terus berguguran. Demikian jelasnya. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para pelayan bagaimana kondisi hidupnya, berat sekali. Demikian lanjutnya. Anies Baswedan kemudian menegaskan beberapa masalah dari sektor-sektor tersebut. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tinggi, maka tidak harus ada perubahan. Demikian tegasnya. Ex-relawan Jokowi Ma'ruf Amin itu kemudian bungkam dan bergegas duduk kembali ke kursinya. Usai Anies menyampaikan pernyataan penutup tentang perubahan. Tapi jika ingin itu lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan. Demikian pungkasnya.